menjawab rekan saya. Saya Suwahyuni sebagai penyaji 1. Saya Ucia Mada Fitri sebagai penyaji 2. Saya Rizky Fajar sebagai penyaji 3. Dan saya Diki Suryadi sebagai penyaji 4. Baiklah, saya sebagai penyaji 1 akan menjelaskan pengertian gaya antar molekul. Gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang saling berhubungan. Gaya antar molekul berbeda dengan ikatan kimia. Ikatan kimia seperti ikatan ionik, kovalen, dan logam. Semuanya adalah ikatan antar atom dalam membentuk molekul. Sedangkan gaya antar molekul adalah gaya tarik antar molekul. Di sini kita akan mempelajari 3 jenis macam gaya antar molekul, yaitu yang pertama ada ikatan hidrogen, kedua gaya van der Waals, ketiga gaya London. Baiklah, dari ketiga jenis gaya antar molekul ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yaitu ikatan yang terbentuk antara atom H dengan atom yang memiliki sifat keelektronikan yang tinggi, yaitu F fluor, O oksigen, dan N nitrogen. Contoh gambar dari ikatan hidrogen adalah contoh dari gambar ikatan hidrogen. Selanjutnya, ikatan hidrogen yang dimiliki oleh suatu molekul sangat sulit diputuskan, sehingga mengakibatkan titik didih senyawa yang mengandung ikatan hidrogen akan lebih tinggi dibandingkan senyawa lain. Contohnya, didih HF lebih besar dari titik didih HCl. Seperti pengertian pada awal tadi, ikatan hidrogen yaitu ikatan terbentuk antara atom H hidrogen dengan atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi, yaitu F fluor, O oksigen, dan N nitrogen. Contoh dari ikatannya yaitu hidrogen berikat dengan fluor. Hidrogen jika berikatan dengan O maka jadi H2O. Kemudian nitrogen NH3. Ketiganya memiliki titik didih tinggi. Baik, itu saja penjelasan dari ikatan hidrogen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang gaya van der Waals. Gaya van der Waals yaitu gaya tarik listrik yang terjadi antara partikel-partikel yang memiliki muatan. Partikel-partikel tersebut dapat berupa ion, molekul dipol permanen, ataupun dipol terinduksi atau dipol sesaat. Jenis-jenis gaya van der Waals ada 2, yaitu pertama dipol permanen dan dipol sesaat. Dipol permanen adalah yaitu terjadi antara senyawa polar dan polar. Berarti dipol permanen itu terjadi antara polar dan polar. Contohnya yaitu senyawa HCl dengan senyawa HCl. Seperti yang kita tahu, senyawa HCl merupakan ikatan kovalen polar dan keduanya adalah ikatan kovalen polar. Sedangkan H memiliki kutub positif dan Cl memiliki kutub negatif. Seperti ini juga sama. H memiliki kutub positif dan Cl memiliki kutub negatif. Ketika Cl yang berada di muatan ini bisa bergabung dengan hal dari muatan di sini, sehingga dari ikatan ini terbentuk ikatan dipol permanen.
Yang selanjutnya itu dipol sesaat. Dipol sesaat yaitu senyawa yang terjadi antara senyawa polar dengan non polar. Berarti sini adalah polar dengan non polar. Kita ambil contoh yaitu senyawa HCl dengan senyawa H2. Senyawa HCl ini merupakan senyawa polar, yaitu memiliki kutub positif dan kutub negatif. Namun H2 ini merupakan senyawa netral, yaitu tidak memiliki kutub positif maupun kutub negatif. Namun ketika muatan H2 mendekati HCl, maka akan terbentuk sebuah ikatan yang disebut sebagai dipol sesaat atau dipol terinduksi. Contoh gaya van der Waals dalam kehidupan sehari-hari yaitu gula larut dalam air, karena molekul-molekul yang ada dalam gula akan tercampur merata dengan molekul pada air. Yang selanjutnya itu pakaian basah jika dijemurkan maka menjadi kering, karena molekul-molekul air pada pakaian akan menguap menjadi molekul uap air dan akan terlepas dari pakaian. Itulah contoh-contoh gaya van der Waals pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Setelah menyambung materi dari rekan saya, yang ketiga adalah gaya London. Apa sih gaya London itu? Gaya London yaitu gaya antar molekul yang terjadi antar molekul nonpolar dengan nonpolar. Ditemukan oleh fisikawan dari Jerman yaitu Franz London. Gaya London ini timbul akibat dipol sesaat pada suatu atom dan berimbas pada atom yang berada di sekitarnya. Contohnya, di sini kita ambil contoh molekul H2 dengan H2. Keduanya ini bersifat nonpolar. Dikarenakan sifat elektronegatifan selalu bergerak, maka pada suatu saat berkumpul di satu titik dan mengakibatkan munculnya dipol negatif dan berimbas pada sel molekul yang lain dan mengakibatkan terbentuknya dipol positif. Ikatan ini disebut gaya London. Sekian yang